Drama besar kembali mewarnai perjalanan Veda Ega Pratama di ajang Moto3. Dan kali ini kisahnya bukan sekedar soal kecepatan di lintasan, tetapi tentang bagaimana tekanan, kesalahan teknis, dan mental juara bertabrakan dalam satu akhir pekan yang penuh emosi. Tanpa basa-basi, semua bermula dari sesi kualifikasi yang seharusnya menjadi momen krusial untuk menentukan posisi start. Namun justru berubah menjadi mimpi buruk bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Di dalam garasi Honda Tim Asia, suasana mendadak tegang ketika masalah tak terduga muncul pada motor andalan mereka, Honda NSF 250 RW. Bukan karena crash atau kesalahan pembalap di lintasan, melainkan human error yang jarang terjadi di level profesional seperti ini. Sistem kelistrikan mengalami gangguan akibat kesalahan kalibrasi sensor, ditambah tekanan ban yang tidak sesuai dengan setting ideal. Kombinasi ini membuat motor tidak siap digunakan tepat waktu, sementara para rival sudah mulai memacu kecepatan di trek. Situasi ini praktis menghancurkan rencana yang sudah disusun sejak awal. Veda yang seharusnya bisa memanfaatkan lap awal untuk mencari slipstream dan membangun waktu terbaik, justru tertahan di pedok. Dalam balapan seketat Moto3, kehilangan beberapa menit di sesi kualifikasi bisa berarti kehilangan segalanya. Dan benar saja, ketika akhirnya ia turun ke lintasan, waktu sudah tidak cukup untuk memperbaiki posisi. Hasilnya pahit, posisi start ke-17, jauh dari ekspektasi dan jauh dari peluang ideal untuk bertarung di barisan depan. Namun di titik inilah karakter seorang pembalap diuji. Banyak rider muda mungkin akan larut dalam frustrasi, menyalahkan tim, atau kehilangan fokus. Tapi Veda menunjukkan sisi berbeda. Di tengah tekanan dan rasa kecewa yang jelas terlihat di wajah kru mekanik, ia justru menjadi sosok yang menenangkan. Ia tidak melempar kesalahan, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Sebaliknya, ia memberikan keyakinan bahwa balapan belum selesai. Janjinya sederhana tapi penuh makna. Ia akan melakukan yang terbaik untuk menebus semuanya di hari balapan. Sementara itu, di balik layar, para mekanik bekerja tanpa henti. Rasa bersalah berubah menjadi motivasi untuk memperbaiki segalanya. Mereka melakukan evaluasi total, bukan hanya pada sistem kelistrikan, tetapi juga pada aspek performa motor secara keseluruhan. Rasio gear diubah untuk menyesuaikan karakter sirkuit. Suspensi disetel ulang agar lebih stabil saat pengereman keras, dan berbagai detil kecil lainnya diperhatikan dengan sangat teliti. Ini bukan sekedar perbaikan teknis, tapi bentuk komitmen bahwa kesalahan yang sama tidak boleh terulang. Hari balapan pun tiba, dan semua mata tertuju pada bagaimana Veda akan merespon situasi sulit ini. Start dari posisi ke-17 di Moto3 bukan perkara mudah. Grid yang padat, gaya balap agresif, dan risiko insiden di tikungan awal membuat banyak pembalap kesulitan untuk naik posisi secara signifikan. Tapi sejak lampu start padam, Veda langsung menunjukkan pendekatan yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksakan manuver berisiko tinggi di awal lap. Sebaliknya, ia memilih bermain cerdas. Lap demi lap dilalui dengan penuh perhitungan. Ia menjaga ritme, mengamati pergerakan lawan, dan yang paling penting mengelola kondisi ban dengan sangat baik. Dalam suhu aspal yang menyentuh lebih dari 40 derajat Celcius, degradasi ban menjadi faktor krusial. Banyak pembalap yang tampil agresif di awal justru kehilangan performa di lap-lap akhir. Veda tampaknya memahami hal ini dengan sangat baik. Ia menahan diri di awal, seolah menyimpan tenaga untuk momen yang tepat. Memasuki lap kelima, barulah ia mulai menunjukkan taringnya. Teknik late braking menjadi senjata utama. Di sektor-sektor teknis, ia mampu masuk tikungan lebih dalam sebelum mengerem, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menyalip lawan. Satu persatu posisi berhasil direbut. Bukan overtake yang sembrono, tapi manuver bersih dan presisi yang menunjukkan tingkat kepercayaan diri tinggi. Momentum terus terjaga hingga pertengahan balapan. Veda mulai masuk ke grup tengah, di mana pertarungan semakin ketat. Disinilah mental kembali diuji. Kontak kecil, perubahan racing line mendadak, hingga tekanan dari pembalap lain menjadi bagian dari dinamika Moto3. Tapi sekali lagi, ia tampil tenang. Tidak terpancing emosi, tidak kehilangan fokus. Semua keputusan diambil dengan perhitungan matang.
Memasuki 2 lap terakhir, drama mencapai puncaknya. Posisi 6 besar masih terbuka, tapi persaingan sangat ketat. Di tikungan ikonik seperti Drysack, Veda melakukan manuver berani yang menjadi titik balik. Ia memanfaatkan celah sempit, mengerem lebih dalam, dan keluar tikungan dengan akselerasi yang sempurna. 1 posisi naik, tapi ia belum puas. Di lap terakhir, semuanya ditentukan di tikungan penutup. Dengan keberanian dan presisi tinggi, ia kembali melakukan overtake krusial. Ini bukan hanya soal skill, tapi juga soal keberanian mengambil resiko di momen yang tepat. Dan ketika garis finish terlewati, hasilnya luar biasa. Posisi ke-6. Dari start ke-17, naik 11 posisi dalam satu balapan yang penuh tekanan. Reaksi di pedok pun tak terbendung. Para mekanik yang sebelumnya diliputi rasa bersalah, kini larut dalam emosi. Pelukan, tangisan, dan rasa lega bercampur menjadi satu. Ini bukan sekadar hasil balapan, tapi simbol dari kerjasama, kepercayaan, dan semangat pantang menyerah. Veda tidak hanya membuktikan kemampuannya sebagai pembalap cepat, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memimpin dengan sikap dan mentalitas. Hasil ini juga mengirim pesan kuat ke seluruh grid Moto3, bahwa meskipun memulai dari posisi yang tidak ideal, dengan strategi yang tepat dan mental yang kuat, segalanya masih mungkin terjadi. Veda menunjukkan bahwa balapan tidak dimenangkan di kualifikasi saja, tetapi juga di bagaimana seorang pembalap mengelola situasi di lintasan. Kedepan, Honda Tim Asia tentu memiliki pekerjaan rumah. Mereka harus memastikan bahwa protokol persiapan menjadi lebih solid, meminimalkan potensi kesalahan teknis, dan memberikan dukungan maksimal bagi pembalap mereka. Dengan paket yang lebih sempurna, bukan tidak mungkin Veda bisa start dari barisan depan dan benar-benar bertarung untuk podium, bahkan kemenangan. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang satu balapan. Ini adalah gambaran tentang perjalanan seorang pembalap muda yang sedang berkembang, belajar dari kesalahan, dan terus menunjukkan progres yang signifikan. Di usia yang masih sangat muda, Veda sudah memperlihatkan kualitas yang biasanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman, ketenangan, kecerdasan balap, dan mental baja. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa Veda Ega Pratama bisa menjadi salah satu nama besar di masa depan Moto3, bahkan mungkin melangkah lebih jauh ke level yang lebih tinggi. Karena di dunia balap, kecepatan bisa dilatih, tapi mental juara adalah sesuatu yang jauh lebih langka. Dan hari ini, dunia baru saja melihat bukti nyatanya.